Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Muluk di channel Muluk Farm. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Salam hangat bagi para pemula yang baru budidaya anggur, dan salam hormat saya kepada master dan suhu-suhu pengangguran di Indonesia. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman tentang bagaimana cara membuahkan anggur jenis Taldun. Jenis anggur Taldun ini tergolong genjah. Di depan saya ini sudah kelihatan ya bunga-bunga cantik. Bahkan dia bunganya tergolong bersayap gitu ya, lebih besar bunganya. Satu bud yang pecah bisa membawa 2 dompol. Tanaman saya ini saya tanam sekitar berapa ya? Bulan 9 berarti sekitar 7 bulan lah. Pada saat berbunga sekarang ini sedang memasuki usia 7 bulan. Saya bentuk sistem tralis ya. Mungkin yang pernah lihat video saya sebelumnya tentang pembentukan anggur tralis, inilah anggur jenis Taldun. Ya kita lihat ya bunga-bunganya ya. Nah, kalau yang ini lebih cantik ya, sebesar sayap lagi. Nah, ini tersier pertama, tersier kedua belum kelihatan besar bunganya, tapi sudah kelihatan pecah 2 bud. Nah, ini ada juga bunganya. Ini tersier ketiga, keluar 2 dompol. Tersier keempat pecah 2 bud, membawa masing-masing 2 dompol. Nah, ini sama juga, itu di depan bunga juga, di depannya lagi bunga juga. Nah, tanaman anggur jenis Taldun ini saya tanam di pot ya. Ukuran berapa liter ya? Sekitar 100 liter. Nah, ini batang batang sekunder. Ini batang tersiernya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersier. 7 tersier yang saat ini sedang mengeluarkan bunga, ada 6 tersier. Nah, bagaimana perlakuannya untuk tanaman anggur jenis Taldun ini sebelum saya lakukan pangkas pembuahan? Sebenarnya anggur jenis Taldun ini memang tergolong sangat genjah ya. Waktu itu ketika saya melakukan pemupukan generatif yang pertama, waktu saya Excel break pucuknya ini sudah mengeluarkan bunga-bunga kecil ya. Cuman karena kita masih memasukkan pupuk generatif, bunga-bunga tersebut kita buang. Jangan, karena belum waktunya ya, kita Excel break terus. Kita masukkan pupuk generatif yang seperti biasa, MKP, KNO3. Itu masing-masing saya dosis kecil aja, setengah sendok makan. Saya cairkan dengan air 5 liter atau 10 liter. Kemudian saya siramkan, itu saya siramkan 1 minggu sekali. Ya, saya ulangin lagi ya, dosisnya itu MKP setengah sendok makan, KNO3 putih. KNO3 putihnya itu setengah sendok makan. Minggu pertama, minggu kedua, dan minggu yang ketiga saya tambah aplikasi boron. Jadi MKP setengah sendok, KNO3 setengah sendok, dan boron setengah sendok. Dan untuk aplikasi yang keempat, karena saya lihat ada kekurangan unsur magnesium, saya tambahkan aplikasi magnesium sulfat. Ya, magnesium sulfat nggak banyak kemarin tuh, setengah sendok aja. Jadi MKP di minggu keempatnya MKP setengah sendok, KNO3 setengah sendok, dan magnesium sulfatnya setengah sendok. Nah, setelah minggu keempat selesai saya melakukan pemupukan generatif,
dan tersiernya ini sudah kelihatan coklat. Nah, itu nggak langsung saya pangkas. Jadi di satu minggunya itu saya free ya, istilahnya tidak melakukan pemupukan, tapi mengistirahatkan tanaman ini dulu dia, biar nutrisinya terserap semua pupuk yang sudah kita berikan selama 4 kali aplikasi tadi. Dan setelah itu baru saya lakukan pemangkasan. Nah, untuk pemangkasan anggur jenis Taldun ini, saya kemarin tuh mainnya di long spur ya. Saya nggak mau ambil resiko, soalnya karena ada jenis-jenis anggur tertentu, begitu udah kita excel break, kita pangkas di bat medium atau di bat pendek, malah nggak keluar bunga. Tapi ketika dipangkas di bat long seperti ini, pangkas di bat tinggi, itu bunganya malah lebih besar teman-teman. Nah, jadi berdasarkan pengalaman teman-teman yang ada di grup anggur, saya mencoba memangkasnya di bat panjang. Bat panjang itu berapa gitu kan, 15 ke atas lah, 15 ke atas. Ini ada yang 18, ada yang 20 bat. Pokoknya gini aja ya caranya. Ketika kita excel break, ya kan, kita excel break itu kita potes pucuknya untuk menyeragamkan menyeragamkan pertumbuhan. Nah, kalau kita potes dia misal kita potes dia di bat ke-20 misalnya, di ruas ke-20. Berarti nanti kita mangkasnya kita turunkan aja sekitar 5 bat ke bawah. Berarti bisa kita pangkas di sekitar 15 mata bat. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat ketika di 20 saya potes, itu bat-bat yang membesar itu di bawah bat yang saya potes tadi. Nah, berarti bat keberapa? 15, 16, 17. Nah, itu besar batnya. Yang bawah malah kelihatannya batang makin coklat terus dan batnya tidak membesar. Maka dari itu saya berkesimpulan kemarin untuk memangkas di bat-bat tersebut. Nah, 15 ke atas. Nah, bahkan ada yang 20. Kenapa saya pangkasnya di 20? Karena waktu penghentian kemarin saya penghentiannya di 25 ruas. Jadi saya turunkan 5 ruas menjadi pangkas di 20. Pokoknya begitu seterusnya. Jika teman-teman hentikannya di 23, berarti turun 5 ruas ke bawah untuk jenis ini. Nah, mungkin ada nanti pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain gitu kan. Bisa dikombin lah bagaimana yang lebih maksimal ini. Tapi kalau di tempat saya melakukannya seperti ini. Itu kalau udah seperti itu bunganya, mungkin beberapa hari lagi nanti kita akan lakukan pencelupan GA3 ya. Daunnya cukup vigor ya untuk jenis Taldun nih. Dia batangnya membesar, jenis vigor dia. Nah, kalau kita lihat ini di bat bawah malahan, ini kan yang atas sudah seprut nih. Nah, turun lagi di bat bawah seprut juga bisa membawa bunga bagus loh. Nah, ini untuk anggur jenis Taldun ini. Berarti sebenarnya dia bisa dipangkas juga di bat sekitar 12, kayaknya bisa berbuah juga. Karena berhubung ini pembuahan pertama, saya nggak mau ambil resiko, saya pangkas di bat panjang. Takutnya ketika nggak keluar buah, bisa kita pangkas pendek lagi ke bawah gitu. Itu tujuannya. Nah, itulah tadi serangkaian proses pengalaman saya dalam membuahkan anggur jenis Taldun ini untuk yang pertama kali. Nah, jika ada yang kurang jelas tentang isi video ini, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, jangan lupa jika merasa ini video bermanfaat bagi teman-teman sekalian, tolong bantu dukungannya dengan subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang, bisa memberikan edukasi dan sharing pengalaman kepada teman-teman sesama penghobi pengangguran di Indonesia. Salam pengangguran dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.